Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Shalom. Selamat sahabat. bisa terdengar ya suara saya? Sahabat. Jelas. Mohon bersabar, saya mau coba share bahan saya pada sahabat ini. Baik. Sudah kelihatan, saudara-saudara? Sudah, Sir. Oke, terima kasih. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih rahmat-Nya sehingga kita masih dalam keadaan sehat diberkati, ya, masih di dalam lindungan Tuhan, dan kita masih boleh berkumpul pada hari Sabat ini dengan penuh sukacita, menyambut berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Saya senang ketika melihat orang-orang tua dalam jemaat ini sehat-sehat diberkati, ya. Om Edison Mawikere sehat-sehat diberkati, puji Tuhan. Walaupun jarak jauh kita, Om Edison belum bisa pulang kampung, ya, saya masih sehat-sehat diberkati, walaupun ada stylenya seperti style baru ini rambut. Om Edi Slat, ya, Tante Ike, orang-orang tua, Om Ferry Karwur, ya, ada Tante Femi, dan orang-orang tua yang lain, ya, yang ada di jemaat ini yang saya secara pribadi bangga kita di dalam masa pandemi. Tidak luput pembicaraan kita tentang pandemi karena kita masih dalam suasana yang menakutkan. Namun inilah yang saya syukuri oleh karena kita masih diberikan waktu oleh Tuhan, masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh datang tetap setia kepada Tuhan. Nah, khususnya di hari Sabat yang diberkati ini boleh bertemu satu dengan yang lain, ya. Walaupun tadi pembawa acara bilang masih di layar Zoom, ya, masih online, belum bisa ke gereja. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, minggu ini kita diberikan kekhawatiran, ya, bagi kita khususnya yang ada di Jakarta, yang bekerja di Jakarta, mendapatkan suasana yang tidak baik, seolah-olah hampir mencekam suasananya, ya, sehingga saya percaya bahwa dalam minggu kemarin, ya, selama 6 hari bekerja, saudara juga ada sedikit kekhawatiran mengadakan perjalanan ke Jakarta melihat situasi kondisi yang ada. Saya sendiri pun dengan Pendeta Muda Gideon merasakan hal yang sama. Karena mau tidak mau kami harus berjalan karena ada tugas dari panitia, ya. Ada tugas dari panitia fundraising untuk COVID-19, bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kami harus ke Jakarta, kami harus jalan-jalan membagikan semua apa yang sudah ditugaskan. Jadi kami juga ada kekhawatiran, ya, ada kekhawatiran melihat situasi gejolak yang ada di Indonesia, khususnya Jakarta. Ya, seluruh Indonesia merasakan ada gejolak, seluruh daerah juga merasakan gejolak-gejolak yang sama. Tapi kita yang khususnya ada di Jakarta merasakan ini sangat luar biasa, saudara-saudara, oleh karena ada kekhawatiran, ketakutan. Sementara pemerintah sangat gencar untuk memutuskan rantai pandemi ini, tapi justru kita lihat yang terjadi sangat berbeda dengan tujuan pemerintah. Masa berkumpul banyak dan kita pasti khawatir bahwa dalam jangka waktu beberapa minggu ke depan akan melipat ganda apa yang kita khawatirkan. Inilah kejadian yang sedang terjadi di muka bumi. Kekhawatiran dan ketakutan ini tidak henti-hentinya menghantam saudara dan saya. Baik, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita mempelajari firman Tuhan yang saya berikan judul When God Works, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Bapa di sorga, terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Pada Sabat yang diberkati ini, ketika kami umat-umat Tuhan berkumpul, ketika kami menengadah memandang Engkau sebagai Khalik, Pencipta dan Penguasa, Allah yang berkuasa, kami memohon rahmat-Mu mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Dan kami memohon biarlah Tuhan di sepanjang Sabat ini kami akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mendengar doa kami dan Roh Kudus-Mu menjadi bagian hamba-Mu dan kami semua. Ketika kami mempelajari firman Tuhan ini, kami akan dikuatkan dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bilang sama Adit, ini adalah merupakan pergumulan karena Adit minta judulnya secepatnya. Dan saya katakan ini adalah keempat judul yang saya gumuli untuk saya bawakan dan Roh Kudus berbisik kepada saya, inilah yang saya harus bawakan. When God works. Sebenarnya ada sedikit kaitannya dengan khotbah yang saya sampaikan pada Sabat kemarin di BSD, tapi saya pikir akan sangat berhutang apabila saya tidak menyampaikan ini kepada jemaat induk yang saya kasihi. Oleh sebab itu, judul khotbah When God Works ini adalah merupakan harapan saya bagaimana nantinya Tuhan akan memberkati jemaat Tuhan yang kita kasih, jemaat Tumoto Imperium, bahkan semua tamu yang sudah tergabung di saat ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mungkin merasakan seperti ini ya. Dekat dengan Tuhan, maka kita mau terlibat dalam tugas-tugas pelayanan yang dijalankan sebagai murid-murid Yesus di zaman ini. Sembari kita juga mengurus hal-hal yang lain yang merupakan kebutuhan-kebutuhan kita di dunia ini, kita juga tidak terlepas dengan masalah-masalah yang bisa mengancam kehidupan kita, bisa jadi hal keluarga, hal pekerjaan, hal keamanan, hal sosial, dan lain-lain sebagainya. Dalam iman dan dalam pelayanan, bahkan dalam urusan-urusan dunia ini, kita sering mengalami struggle dan hal-hal yang lain yang kadang-kadang kala membuat kita menjadi kurang percaya, kurang yakin terhadap Tuhan kita. Apalagi ketika kita diperhadapkan dengan suatu masalah besar yang mengancam kehidupan kita, tidak sedikit umat-umat Tuhan yang jatuh menjadi lemah, bahkan tidak bisa dipungkiri ada yang sampai meninggalkan Tuhan ya, meninggalkan Tuhan karena suasana yang dihadapi. Ini adalah merupakan pergumulan hidup manusia, ini adalah merupakan pergumulan umat-umat Tuhan saat ini, dan itu tidak bisa kita hindari. Kita selalu hadapi hal-hal seperti ini. Oleh sebab itu, khotbah yang hidup adalah khotbah yang dirasakan bahwa kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan setiap hari kita akan dikuatkan di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yosafat adalah salah satu raja yang benar di dalam kerajaan Yehuda. Ya, Yosafat adalah seorang raja yang diangkat menjadi seorang raja tak kala dia berumur 35 tahun dan dia menjadi pemimpin bangsa Yehuda pada saat itu, dan Yosafat memimpin kurang lebih hampir 25 tahun pemerintahnya sebagai raja. Di zamannya Yosafat membangun benteng-benteng kota dan perbekalan. Jadi betul-betul Yosafat adalah orang yang takut akan Tuhan. Selain dia takut akan Tuhan, dia juga mempunyai persiapan-persiapan yang luar biasa untuk menjaga kestabilan perekonomian bangsanya. Dan di zaman Yosafat mempunyai stok makanan yang sangat banyak, berlimpah, memenuhi segala kebutuhan di zaman pemerintahan. Bahkan Yosafat memiliki tentara-tentara yang kuat perkasa, ada kurang lebih 1.160.000 tentara yang dengan setia mengawal melayani dia. Dan apa yang dimiliki baik makanan dan tentara itu belum termasuk dengan kota-kota yang lain yang sudah didirikan oleh Yosafat, itu berjaga-jaga semuanya dengan makanan dan stok yang dipersiapkan, bahkan dengan pasukan-pasukan yang sudah terlatih untuk menjaga kestabilan, keamanan, dan perekonomian bangsa tersebut. Namun saya katakan tadi bahwa di zaman Yosafat inilah
bangsa didorong oleh Yosafat untuk kembali kepada Allah. Jadi Yosafat adalah merupakan seorang raja yang mempunyai hubungan baik dengan Tuhan, saudara-saudara. Yosafat adalah salah satu raja yang mempunyai hubungan baik dengan Tuhan yang kita lihat di dalam pelajaran yang kita bisa pelajari saat ini. Dalam pemerintahan Yosafat pernah mengalami waktu yang krisis kepemimpinan. Dia merasakan waktu yang krisis ketika dia menghadapi gejolak-gejolak yang terjadi waktu itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dan krisis ini bukan hanya mengancam bangsanya, tetapi juga mengancam hidupnya sebagai seorang raja. Dilaporkan keturunan Bani Amon dan Lot bersama-sama dengan orang pegunungan Seir sedang mengarah ke kerajaan Yehuda untuk menyerang Yosafat dan Yehuda. 2 Tawarik pasal 21 dan 2 dikatakan setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang-orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Pasukan yang sangat besar sudah siap untuk datang berperang dan hendak menghancurkan Yehuda dan pemerintahannya. Wah, luar biasa, saudara. Ini adalah merupakan kisah yang diperhadapkan kepada Yosafat pada waktu dia menjadi raja. Apa yang terjadi? Tentulah raja ini menjadi sangat khawatir, takut, dan mengalami krisis yang luar biasa karena dia tahu bahwa selama ini ada keamanan-keamanan yang dia rasakan di dalam kepemimpinannya sebagai seorang raja. Mungkin bisa jadi apa yang dirasakan oleh Yosafat saat ini, saudara dan saya juga mengalaminya. Ya, hal yang sama, rasa takut, ada krisis, ada yang mengancam saudara pribadi, bahkan juga keluarga atau pekerjaan, atau mengancam rasa nyaman yang ada dalam kehidupan saudara saat ini. Bisa jadi, saya tidak tahu apa yang saudara rasakan, tetapi saya berpikir ini adalah merupakan hal-hal yang lumrah dan sering terjadi kepada setiap orang. Melihat dari apa yang dipimpin oleh Yosafat tentunya dengan memiliki tentara yang begitu banyak dan kuat dan perkasa, saya bisa yakin dengan secepatnya Yosafat bisa mengambil keputusan untuk menghadang musuh, berperang melawan mereka yang sedang menyerang. Dia memiliki benteng perlindungan dan tentara pasukan elit yang setia melayani di saat itu. Namun, apakah yang dilakukan Raja Yosafat kala dia mengalami stres dan krisis serta rasa takut tersebut? Apakah dia langsung menyuruh, ayo bangsaku, ayo terjal dan kita berperang melawan mereka? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah mungkin yang boleh menjadi satu pelajaran dan kita boleh ambil hikmat di dalam menghadapi berbagai macam gejolak kehidupan ini. 2 Tawarik pasal 23. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dia menyuruh bangsanya, dia menyuruh tentara-tentaranya, dia menyerukan itu kepada semua orang yang ada waktu itu. Yang dia lakukan adalah berpuasa, saudara. Gantinya memutuskan sendiri untuk melawan musuh. Gantinya memutuskan sendiri untuk berperang saat itu. Untuk menyerang, untuk membuat benteng-bentengnya tetap perkasa dan kuat. Kelihatan gagah di mata bangsa yang lain yang sedang menyerang. Tetapi Yosafat memutuskan sendiri untuk mencari Tuhan, saudara. Jadi dia tidak langsung merespons. Ini bisa jadi kepada kita, saudara, ketika kita merasa ada keterancaman, kita merasa ada sesuatu yang sedang mengancam kehidupan keluarga, kehidupan pekerjaan kita, atau kehidupan pelayanan kita. Kita lagi baik-baik, kok tiba-tiba ada sesuatu yang tidak baik yang datang. Kadang-kala kita suka memutuskan diri sendiri. Dengan hikmat kita sendiri, kita langsung mengambil langkah, langsung mengandalkan apa yang kita miliki, yang seperti Yosafat miliki, untuk menyerang, untuk mempertahankan diri.
Tapi beda dengan Yosafat, saudara yang kasih dalam Tuhan. Gantinya, Yosafat memutuskan diri untuk melawan musuh karena dia mempunyai pasukan yang perkasa. Pasukan elitnya ada 1 juta lebih, saudara. 1.160.000 pasukan elit. Itu belum termasuk tentara-tentara yang biasa. Gantinya memutuskan untuk mencari perlawanan atau langsung berperang dan menghadapi permasalahan yang dihadapi dengan sendiri. Tapi Yosafat memutuskan sendiri untuk mencari Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak orang tergoda untuk bersandar kepada kekuatannya sendiri. Ketika mereka mengalami permasalahan-permasalahan, mereka mencoba untuk membentengi kehidupan mereka sendiri. Karena mereka merasa saya kuat, saya mampu, saya bisa, saya punya. Yang dimiliki untuk melawan A, melawan B, melawan C, melawan permasalahan ini, saya miliki semuanya. Untuk apa saya takut? Saya punya keamanan, saya punya kekuatan, saya punya pasukan. Jadi kita nggak perlu khawatir. Dia nggak perlu khawatir, atau orang yang berpikir bahwa saya bisa mengambil keputusan sendiri, saya bisa untuk melakukannya sendiri tanpa harus berpikir panjang lagi. Berbeda dengan Yosafat, Raja Yosafat. Tidak demikian dengan raja ini. Walaupun dia mempunyai kekuatan seperti yang kita tahu, punya tentara dan macam-macam untuk melindungi, namun dia datang kepada Allah, gantinya langsung mengambil keputusan secara pribadi. 2 Tawarik 20 ayat yang ke-5. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Langkah yang luar biasa. Yosafat mencari Tuhan dan dia pergi ke rumah Tuhan. Dia pergi ke Ka'bah. Dia datang kepada Tuhan. Dan dia menyerukan itu bukan cuma kepada diri sendiri atau keluarganya, tetapi dia menyerukan itu kepada semua rakyatnya, ke semua tentaranya. Datang kepada Tuhan. Pergi ke rumah Tuhan. Ayat selanjutnya. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Langkah yang luar biasa, Yosafat mencari Tuhan dan dia pergi ke rumah Tuhan. Mereka datang memuji Tuhan. Mereka berpuasa saat itu. Dengan sungguh-sungguh raja ini telah menuntun rakyatnya datang kepada Tuhan. Oh, sungguh luar biasa, saudara-saudara. Mereka pergi ke rumah Tuhan bukan hanya Raja Yosafat, melainkan bersama rakyatnya, bersama dengan rumah tangganya, keluarganya, bersama dengan bapak-bapak, orang tua, ibu-ibu, semuanya, anak-anak, semuanya datang kepada Tuhan. Karena Yosafat memintanya, karena memang sudah dilandasi bahwa betul-betul Raja Yosafat di zaman pemerintahannya, dia mengarahkan bangsanya untuk datang kepada Tuhan lebih dekat. Ayat yang ke-13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Saudara-saudara, kalau saudara dan saya memiliki persoalan hidup, kalau saya dan saudara memiliki permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, saudara, jangan biarkan saudara pribadi yang datang kepada Tuhan. Jangan biarkan saudara membiarkan diri sendiri saja datang kepada Tuhan. Atau kalau istri punya masalah, biarlah istri datang sendiri kepada Tuhan. Atau kalau anak punya masalah, biar anak itu datang sendiri kepada Tuhan. Datang sama-sama, saudara-saudara. Datang minta kepada Tuhan. Berdiri di hadapan Tuhan bersama dengan keluarga. Bersama kalau dengan permasalahan jemaat. Bersama seluruh anggota jemaat. Seluruh anak-anak. Sampai orang yang terdewasa sekalipun. Mari datang kepada Tuhan jika permasalahan-permasalahan itu datang. Dan hal berikut yang diambil Yosafat berikutnya adalah berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan dan memanjatkan permohonan kepada Tuhan. Dia berkata, "Ya Tuhan, nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segala kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami
yang menghalau penduduk tanah ini dari depanmu, depan umatmu Israel, dan memberikan kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu, kata mereka. Bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang menghukum penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini. Berdiri di muka Ka'bah, datang di rumah Tuhan, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Saudara-saudara, inilah keyakinan. Inilah yang dilakukan Yosafat dengan bangsanya. Dia katakan berdiri di muka rumah ini, di depan Ka'bah Tuhan, ya, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan mereka. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan? Saudara lihat ini, saudara. Yosafat tidak mengandalkan kekuatan yang dia miliki, tapi di dalam doa dengan bangsanya, dia mengakui seperti ini. Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Luar biasa. Yosafat mengajak bangsanya, mengajak keluarganya, tertuju melihat Tuhan. Tertuju untuk melihat bangsa ini, melihat kepada Tuhan Sang Pencipta yang memiliki kuasa yang lebih luar biasa. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam doa-doa saya dan saudara mungkin ini juga perlu untuk kita lakukan. Ketika kita menghadapi suasana permasalahan kehidupan, jangan menganggap bahwa Tuhan saya mampu, kok saya ada ini, ada segala macam, saya bisa membentengi kehidupan saya. Mengaku di hadapan Tuhan, saya tidak ada apa-apanya, saya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada kekuatan sama sekali. Ngaku di hadapan Tuhan. Kami hanya tertuju kepada Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh Raja Yosafat. Dalam doa Yosafat, keluarga dan bangsa Yuda, mereka mengakui bahwa mereka tidak berdaya. Mereka tidak tahu yang mereka akan perbuat. Namun mereka mengarahkan wajah mereka kepada Tuhan. Benarkah mereka tidak memiliki kekuatan? Oh, dia punya kekuatan. Mereka punya kekuatan tapi tidak mengandalkan kekuatan ini. Gantinya merasa mampu, mereka minta kuasa Tuhan yang akan turun untuk menolong mereka. Yeremia pasal 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Memandanglah kepada Tuhan jika kita hadapi masalah dan krisis dalam kehidupan ini. Turn your eyes upon Jesus. Pandang kepada, berbalik melihat Yesus. Ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang sekarang menjadi pergumulan masing-masing saudara, atau mungkin juga pergumulan jemaat, atau mungkin pergumulan bangsa ini, atau mungkin pergumulan seluruh dunia ketika menghadapi berbagai macam gejolak persoalan di dunia ini. Turn your eyes upon Jesus. Berpaling. Lihatlah kepada Yesus. Jangan mengandalkan kekuatanmu, merasa bahwa diri sudah mampu dan lain sebagainya. Pertanyaannya, mengapa istri dan anak-anak ikut berdoa kepada Tuhan? Ingat, untuk memecahkan permasalahan yang datang, berdoa bukan hanya urusan serius suami atau istri saja. Karena dia adalah kepala keluarga, karena dia adalah benteng pertahanan bertanggung jawab, maka laki-laki yang harus berdoa, punya tanggung jawab yang besar, maka dia yang harus bergumul, dan lain sebagainya, dan lain-lain sebagainya yang sering dilakukan oleh umat-umat manusia. Tidak seperti itu. Jika ada yang berpikir seperti itu, maka itu adalah merupakan hal yang keliru. Kenapa keluarga harus datang? Kenapa anak-anak harus datang berdoa kepada Tuhan ketika menghadapi permasalahan? Kenapa semuanya harus datang? Karena doa orang banyak, karena doa keluarga kuat kuasanya di hadapan Tuhan. Karena semua keluarga harus terlibat dalam permohonan kepada Tuhan. Atau jika mungkin ada permasalahan di dalam gereja, masalah pembangunan, kalau di Manado itu paling sering, ya, masalah pembangunan gereja. Kalau di Jakarta kan jarang-jarang pembangunan gereja. Yang ada adalah
Kalau di Jakarta ini adalah mengumpulkan dana bagaimana supaya dapat membeli gedung gereja. Itu yang jadi permasalahan di dalam itu sangat sering. Sedikit kalau membangun di gereja di Jakarta ini. Karena kita lihat sendiri gereja-gereja kita itu hanya sedikit-sedikit yang mempunyai gedung fisik yang berbentuk gereja. Tapi mungkin pergumulan kita bukan cuma itu, ada juga yang membutuhkan hal yang lain atau mungkin juga permasalahan komitmen dan lain sebagainya. Berdoa bukan hanya menjadi tugas dari seorang hamba Tuhan atau pendeta atau ketua jemaat, penatua, atau dia pengurus gereja atau dia majelis gereja. Bukan mereka yang hanya bertanggung jawab akan hal ini. 1 Korintus pasal 12 ayat 21 mengatakan, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Ingat saudara-saudara, saya dan saudara adalah anggota tubuh, kan? Yesus adalah kepala, maka kita adalah organ tubuh yang lain, maka kita adalah merupakan kelengkapan dari tubuh Kristus yang dikatakan. Kita adalah jemaat di mana kepala dia adalah Kristus. Saya adalah kelingking, saudara adalah jempol, mungkin saudara adalah kuping, atau saudara adalah mata atau mulut. Kita semua diperlengkapi. Sehingga pergumulan jemaat, apapun yang dirasakan oleh jemaat adalah merupakan pergumulan semua, bukan cuma pergumulan ketua-ketua jemaat, bukan cuma pergumulan pendeta-pendeta atau majelis jemaat. Setiap permasalahan yang ada di dalam gereja, setiap permasalahan yang ada di dalam rumah tangga, setiap pergumulan yang ada, tanggung jawab bersama. Saudara. Dalam gereja juga seperti itu. Hal yang dilakukan Yosafat yang terakhir adalah mendengar firman Tuhan. Yosafat mendengar wahyu. Di dalam ayat yang berikut dikatakan, lalu Yehasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat tak kala mereka berdoa. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Saudara-saudara, Allah. Kalau di bahasa Manado ini DP arti ketika ada orang berdoa terus tiba-tiba dia mengeluarkan kata-kata tanpa dia sadari, ini sama seperti mengali popo, saudara-saudara. Ya, tiba-tiba dia bercakap-cakap. Dan ternyata percakapan ini adalah merupakan Roh Kudus yang dihinggapi Tuhan untuk jemaat mereka. Dan akhirnya berkata-katalah seorang itu kepada jemaat waktu itu. Bukan engkau yang akan berperang, tetapi Allah akan berperang. Ayat 16. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Ayat 17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, katanya. Hai se-Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Bukan kita yang berperang. Tuhan yang berperang. Ketika kita menengadah kepada Tuhan, kita merasa tidak mampu, kita merasa payah, kita merasa bahwa kita memerlukan pertolongan Tuhan dan kita menyerahkan itu sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukannya. Apapun persoalan kita yang kita hadapi, apapun itu, saudara akan dimampukan oleh karena Tuhan memberikan kemampuan. When God works, ketika Tuhan bekerja, tidak ada yang bisa mengalahkannya, saudara-saudara. Ketika Tuhan bekerja, ketika dia datang untuk melakukan tugasnya bagi umat-umat yang setia, yang datang kepadanya, maka dia akan melakukan sesuatu yang sangat luar biasa, spektakuler di hadapan saya dan saudara. Jadi kita tidak perlu merasa ada kekhawatiran yang berdalam ya di dalam kehidupan ini. Tak kala Petrus ditangkap oleh Herodes Agripa, ini adalah kisah yang luar biasa.
Saya percaya Petrus adalah orang yang sangat memahami kisah tentang Yosafat, saudara-saudara. Demikian apa yang dirasakan oleh pengikut-pengikut Kristus di zaman Petrus waktu itu. Mereka merasakan bagaimana kehidupan yang terdesak, bagaimana kehidupan yang dialami rasa takut dan kekhawatiran oleh karena waktu itu umat-umat Tuhan yang setia mulai dibantai oleh penguasa waktu itu, tentara Roma di bawah pimpinan Herodes yang begitu cari-cari muka, saudara-saudara. Herodes yang ada waktu itu adalah Herodes yang mau memulihkan namanya agar kepemimpinannya panjang, mau mencari simpati, mau mencari kedudukan, mau supaya namanya dimasyurkan waktu itu. Dan tatkala Petrus ditangkap oleh Herodes Agripa, ini adalah kisah yang luar biasa yang kita bisa ambil bersama. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hari pelaksanaan hukuman mati Petrus akhirnya ditentukan, tetapi doa orang-orang percaya masih dipanjatkan ke surga. Dan sementara segala tenaga dan simpati mereka dipanggil dalam permohonan yang sungguh-sungguh untuk pertolongan, malaikat-malaikat Allah tetap menjaga rasul yang terpenjara itu. Ya. Kisah para Rasul halaman 124. Orang Yahudi dan tokoh-tokoh agama semenjak masa kematian Yesus telah membenci murid-murid Yesus, juga pengikut-pengikut Yesus. Namun tak kala itu banyak sekali orang yang semakin mengenal jejak Yesus dan mau mencari kebenarannya. Nah, saudara-saudara, setelah kematian Yakobus yang dibunuh dengan pedang, dan setelah Herodes semakin gencar mencari muka pada orang Yahudi, maka Petrus ditangkap dan dijebloskan dalam penjara. Herodes Agripa begitu sangat jahat bagi umat-umat dan murid-murid atau rasul-rasulnya waktu itu. Dia mau mencari muka, mencari kedudukan, mau menyenangkan orang-orang Yahudi waktu itu, karena pada waktu peristiwa kematian Yesus mereka ingat, ya, ini adalah pembangkang-pembangkang, ya, tokoh-tokoh agama waktu itu. Karena murid-murid Yesus tidak sejalan dengan alim ulama ya waktu itu yang dianggap adalah merupakan orang-orang yang terhormat di dalam keagamaan. Oh, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, umat-umat Tuhan waktu itu, murid-murid Tuhan waktu itu merasakan betapa mereka menderita, betapa mereka merasa ada keterdesakan di dalam kehidupan mereka saat itu. Namun, apakah mereka hilang semangat untuk melakukan pekerjaan pelayanan mereka? Tidak. Mereka tetap bersemangat, mereka tetap bergelora, mereka tetap melakukan kewajiban-kewajiban mereka. Sama seperti jemaat yang kita kasih ini, jemaat Tumoto Imperium. Walaupun ada banyak desakan, ada banyak pergumulan, ada banyak masalah, tapi saudara tetap melayani Tuhan. Amin. Ini luar biasa kebanggaannya. Saya melihat kelompok-kelompok didirikan untuk menjamin atau menjamu Kristus di dalamnya, untuk mengabarkan pekabaran-pekabaran Tuhan. Saya melihat personal-personal di dalam jemaat ini, ketika mereka mulai berkorban untuk melakukan kebaikan-kebaikan di luar sana. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu yang mengorbankan apa yang mereka miliki untuk membela nama Yesus, menyebarkan kebenaran ini kepada banyak orang. Sangat luar biasa, saya bangga kepada jemaat ini. Ya, kalau boleh saya katakan, mungkin saya dengan Pendeta Gideon dan Pendeta Rocky kewalahan ketika melihat kegiatan yang luar biasa dari jemaat ini. Sungguh luar biasa. Kewalahan, karena banyak kegiatannya. Tapi kami berdoa, bertiga. Tuhan tolong berikan kepada kami kemampuan untuk dapat mendampingi setiap kegiatan yang dilakukan dalam jemaat ini. Walaupun ada juga yang tidak tercover oleh kami, karena keterbatasan apalagi dengan suasana pandemi seperti ini. Umat-umat Tuhan di zaman di zaman murid-murid Yesus, di zaman Petrus mengalami permasalahan dan goncangan-goncangan yang berat, saudara-saudara. Mungkin juga saudara mengalami hal yang sama, sementara saudara berkarya, sementara saudara melakukan tugas-tugas tanggung jawab pelayanan di dalam rumah tangga, memulihkan segala keadaan, permasalahan tetap datang. Amin, saudara.
Tetapi kita tidak perlu takut dan tidak perlu gentar bahwa ternyata Tuhan itu luar biasa. Dia bisa melakukan segala sesuatu yang dia lakukan oleh Raja Yosafat dan keluarga dan bangsanya. Dan demikian apa yang kita akan pelajari selanjutnya tentang tentang Petrus saat ini. Teringat akan keluputan yang dulu, rasul-rasul yang dipenjarakan, Herodes Agripa yang waktu itu menangkap Petrus, ya. Pada kesempatan ini mengambil tindakan pencegahan berganda, saudara-saudara. Cerita-cerita dulu bahwa ada kelepasan-kelepasan di dalam tahanan oleh tentara Roma kepada umat-umat Tuhan yang dibebaskan, terlepaskan dengan kuasa Tuhan. Ketika Herodes Agripa menangkap Petrus, dia melakukan keamanan berganda, saudara. Kalau boleh saya katakan bukan cuma berganda, tapi berganda-ganda dia lakukan. Untuk mencegah segala kemungkinan untuk kelepasan Rasul Petrus ini. Petrus telah ditaruh, saudara, di bawah pengawasan 16 serdadu. Satu orang, saudara, ya, satu orang, tetapi dijaga oleh 16 serdadu. Luar biasa, saudara. Ya, 16 serdadu yang kuat-kuat, saudara, yang kuat-kuat dan bukan gampang ini, ya. Petrus ditaruh di bawah pengawasan 16 serdadu dalam berbagai penjagaan, menjaga dia siang dan malam bagaikan tentara Filistin yang berteriak-teriak kepada bangsa Israel, ya, yang berteriak siang dan malam mau mengancam bangsa itu. Ini serdadu-serdadu itu menjaga Petrus siang dan malam. Saudara-saudara, kalau sekarang bicara mengenai menjaga siang dan malam, saya ini pernah menjadi security di Unclub, saudara-saudara. Ya, saya pernah jadi security di Unclub. Kalau berbicara menjaga siang dan malam itu berarti saya dalam bahasa ini seperti pagi, siang, sore, malam, pagi lagi nggak putus-putus. Seperti itu ya. Sehingga prediksi saya seperti ini, dikatakan menjaga siang dan malam adalah, oh mereka itu punya pasukan yang berganti aplos mungkin. Ya, yang berganti-gantian. Tetapi tetap dijaga oleh 16 tentara yang kuat. Ya, jadi itu pengertian saya. Karena kalau mereka berjaga-jaga siang dan malam, bisa kolaps juga mereka di dalam permasalahan yang mereka hadapi waktu itu. Nah, dalam selnya ditempatkan 2 serdadu dan diikat dengan 2 rantai, saudara-saudara. Jadi Petrus ini ditempatkan di satu tempat yang sangat khusus untuk mencegah kemungkinan kelepasan, dijaga siang dan malam. Dalam selnya ditempatkan 2 serdadu, diikatkan dengan 2 rantai. Jadi kalau boleh saya jelaskan 2 rantai ini adalah seperti ini. Rantai ini, ya, rantai ini di rantai tangan satu, lalu satu juga dirantai, dan rantai ini mengikat kepada rantai sang penjaga. Sebelah juga sama, diikatkan kepada penjaga yang lain. Sehingga tidak memudahkan Petrus untuk bebas. Bergerak sekalipun Petrus susah, saudara-saudara. Petrus waktu itu bukan cuma bisa tapi dia tidak bebas. Bergerak pun susah dia. Rantainya besar, saudara-saudara. Rantainya besar. Kalau mau diangkat sebelah, pasti sebelahnya kebangun. Sebelahnya kebangun. Petrus, kamu mau bikin apa? Kamu Petrus mau bikin apa? Jadi betapa tertekannya suasana Petrus waktu itu. Ibaratnya Petrus ini juga perlu ke toilet mungkin ya di dalam penjara itu. Bayangkan ketika dia mau ke toilet, dia mesti bangunkan 2 serdadu yang besar ini. Kita mau ke toilet, ini suka kita mau kencing celana di sini. Nah mungkin, saudara-saudara. Jadi sudah pasti 2 penjaga ini mengantar dia di mana dia akan apa? Melakukan ritual yang biasa bagi manusia. Jadi betul-betul Petrus digenggam dengan rantai yang tidak bisa gampang terlepas.
dijaga oleh 2 serdadu, diikat dengan 2 rantai. Tiap rantai diikatkan pada pergelangan tangan dari salah seorang dari serdadu itu. Ia tidak sanggup bergerak tanpa diketahui mereka. Dengan pintu penjara tertutup rapat, saudara. Saya melihat kalau di saat ini kalau bilang pintu penjara ditutup rapat, ya tetap ada trali, ya sekarang ya, ada trali, juri-juri, bukan trali, ada jeruji besi, lalu ada orang yang ditahan di sana, lalu ada gembok di sana yang menahan orang itu supaya tidak bebas keluar. Walaupun di dalam ruangan itu besar, tapi dia cuma boleh berjalan di dalam. Pengertian saya tentang dia ditaruh di tempat yang sangat ketat ini, ya, dengan penjara yang begitu tertutup rapat, berarti tidak ada celah, jeruji. Itu betul-betul pintu yang dipalang, ditutup, dan tidak ada jeruji seperti yang kita lihat penjara di zaman modern ini. Sangat berbeda, saudara-saudara. Ya, jadi segala kesempatan untuk kelepasan atau jalan keluar melalui jalan manusia terputus, tidak ada, saudara-saudara. Kesulitan untuk membebaskan diri dari apa yang dirasakan saat itu. Orang bilang kalau dia memang tokoh komik, cuma Superman yang boleh mau tolong pada dia. Saudara-saudara. Ya. Atau cuma pahlawan-pahlawan super yang kita mungkin sering pernah lihat di tontonan televisi, ya. Cuman dia yang bisa tolong Petrus. Artinya memang sudah tidak ada kemungkinan lagi untuk Petrus boleh dapat lolos dari cengkraman keamanan yang dibuat oleh Herodes supaya dia tidak bebas atau tidak terlepas, seperti kisah yang pernah dialami sebelum-sebelumnya, bagaimana murid-murid dan rasul-rasul terlepas dari penjara, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Petrus dikurung dalam sel yang dipahat dari batu karang yang di pintu palangnya dan dihalangi dengan kuat. Serdadu-serdadu yang menjaga harus bertanggung jawab keselamatan orang tahanan itu. Jadi ada di dalam catatan buku Alfa dan Omega, ya, untuk kisah para rasul. Jadi serdadu-serdadu yang berjaga-jaga ini, mereka ini mempunyai tanggung jawab keselamatan. Artinya kalau sampai akhirnya Petrus dibebaskan, mereka bisa dihukum mati. Inilah yang terjadi. Jadi betul-betul Petrus ini dijaga ketat oleh Herodes supaya tidak bebas, saudara-saudara. Nggak gampang ini. Tetapi palang dan penghalang, ya, dari penjaga Roma itu, yang berarti memutuskan segala kemungkinan pertolongan manusia, hanyalah menjadi kemenangan Allah lebih sempurna dalam kelepasan Petrus. Wah, luar biasa. Herodes sedang mengangkat tangannya melawan yang Maha Kuasa. Jadi Herodes tidak tahu Petrus ini adalah merupakan salah satu murid kesayangan Yesus. Dan pada waktu anak-anaknya ini digejolakan dengan permasalahan, ini berarti siapapun dia, termasuk Herodes, dia sedang mengangkat tangan untuk melawan Maha Kuasa. Dia sedang mengangkat tangan berperang melawan Tuhan. Dan ia sama sekali dikalahkan, dikatakan. Oleh menjalankan kuasanya, Allah hampir akan menyelamatkan hidupnya dengan berharga. Yang orang-orang Yahudi sedang rencanakan untuk membinasakan. Itulah malam yang terakhir sebelum pelaksanaan hukuman mati. Seorang malaikat yang berkuasa dikirim dari sorga untuk menyelamatkan Petrus. Gerbang-gerbang yang kuat, yang tertutup bagi orang suci dari Allah terbuka tanpa pertolongan tangan manusia. Luar biasa, saudara. Ditolong oleh Tuhan. Tuhan mengirim malaikatnya. Tuhan mengirim malaikat yang berkuasa. Malaikat yang maha tinggi pun lewat. Dan gerbang-gerbang itu satu persatu terbuka. Tak kedengaran suaranya. Ia memasuki sel itu. Dan di sana Petrus berada. Tertidur Petrus. Di dalam catatan ini dikatakan, Petrus tertidur dalam kedamaian, dalam kepercayaan yang sempurna, saudara-saudara. Petrus tertidur dalam kedamaian, dalam kepercayaan yang sempurna. Luar biasa Petrus. Dia tahu
bahwa sudah disampaikan bahwa besok dia akan dihukum mati. Tetapi pada waktu malaikat itu datang melihat Petrus untuk membebaskannya, malaikat bersaksi di dalam cerita ini, Petrus tertidur dalam kedamaian, dalam kepercayaan, ya, dalam kepercayaan sempurna. Jadi waktu itu Petrus tidak ada rasa ketakutan sebenarnya, karena dia ada bersama dengan Tuhan di dalam pergumulan itu yang dia rasakan. Segera setelah itu, malaikat berkata, bangunlah segera. Dengan perasaan cukup, bangunlah ia untuk melihat selnya yang diterangi dengan terang surga, saudara-saudara. Petrus disuruh bangun oleh malaikat, bangun segera. Bangun. Dan Petrus bangun dan melihat, oh, ini cahaya luar biasa di sel ini. Dan seorang malaikat yang besar, kemuliaannya itu berdiri di hadapannya, bagaikan mesin yang menurut akan perkataan yang diucapkan kepadanya. Sementara ia bangun, ia mengangkat tangannya dalam keadaan samar-samar. Dia sadar, Petrus sadar bahwa rantai-rantainya yang mengikat pergelangan tangan yang begitu kuat itu telah terlepas dan jatuh. Saudara-saudara, coba saudara bayangkan ini. Luar biasa, saudara. Petrus punya iman yang sempurna di hadapan Tuhan. Memang Petrus tidak dikatakan bapa dari segala orang beriman, tetapi dengan kepercayaan, dengan kesempurnaan yang dimiliki oleh Petrus, dia sangat luar biasa. Ya, bagaimana saudara menyaksikan ketika tangan saudara ada digenggam dengan rantai yang kuat, ya, di penjara, besok mau dihukum mati, tiba-tiba yang terjadi adalah malaikat datang lalu rantai itu terlepas. Apa yang terjadi, saudara? Wow, saudara akan merasakan hal yang luar biasa takjub kalau itu terjadi. Itulah yang dirasakan oleh Petrus tak kala dia dikunjungi oleh malaikat yang penuh kuasa itu, yang melepaskan rantai-rantainya. Dan Petrus pun akhirnya mulai berjalan, saudara-saudara. Mulai dari pintu yang pertama, pintu yang kedua, sama seperti waktu malaikat masuk, semuanya terbuka seperti cuma diperintahkan. Sangat luar biasa. Petrus lolos dengan begitu sempurna, dengan imannya yang sempurna, dengan kepercayaannya yang sempurna. Petrus dibebaskan. Keamanan yang begitu ketat, yang berjaga-jaga. Dia dibebaskan dan dia diloloskan oleh malaikat Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pintu yang kedua juga dijaga dalam dan di luar, dapat terjangkau. Pintu terbuka sebagaimana yang pertama, tanpa engsel, pintu berbunyi, atau palang pintu yang berderak tidak terdengar. Mereka pun lewat dari pintu ke pintu itu, dan pintu itu tertutup lagi dengan tidak bersuara. Dengan cara yang sama mereka melewati gerbang yang ketiga dan mendapati diri mereka berada di jalan raya. Tidak ada perkataan yang diucapkannya. Tidak ada bunyi jejak kaki. Malaikat berjalan begitu cepat di muka. Di muka, dirinya dikelilingi oleh terang kemuliaan yang menyilaukan. Dalam keadaan yang bingung, Petrus tetap percaya bahwa dirinya masih sedang mimpi, dikatakan. Mengikuti pelepasannya, demikianlah mereka melalui satu jalan, kemudian tugas malaikat itu sudah selesai. Lalu Petrus sudah ada di luar, tiba-tiba malaikat itu apa? Menghilang, saudara-saudara. Oh, sangat luar biasa. Kalau ini yang terjadi kepada saudara dan saya di zaman ini, waduh, betapa luar biasa, saudara. Ya, Petrus akhirnya dibebaskan. Mazmur 34 ayat 8-nya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Malaikat Tuhan ada, saudara. Ketika kita mengalami permasalahan-permasalahan seperti itu, malaikat Tuhan ada. Ketika kita meminta kepadanya Tuhan, maka Tuhan akan datang kepadanya untuk menolong kita dalam pergumulan seberat apapun yang kita alami. 2 Tawarik pasal 20 ayat 17.
Firman Tuhan berkata, dalam peperangan ini, tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Kita nggak perlu takut. Sebagaimana Yosafat, sebagaimana Petrus dijaga oleh Tuhan. Kita tidak perlu takut dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Permasalahan-permasalahan yang mungkin saudara pikir sangat berat, sukar untuk ditembusi. Saudara pasti akan dibebaskan oleh Tuhan. Mazmur, saya ada salah, ayat ini tidak masalah ya saudara, tapi isinya tidak salah. Firman Tuhan berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kecaplah betapa baiknya Tuhan kita itu. Ya, dan berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kuasa. Tuhan yang mencipta. Tuhan yang memberikan kelegaan. Tuhan yang bukan hanya memberikan berkat, tetapi memberikan perlindungan, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera. Kita tidak perlu takut. We have God yang luar biasa. Kita tidak perlu khawatir, saudara-saudara. Jadi ketika saudara menghadapi berbagai permasalahan, ketika saudara menghadapi berbagai macam gejolak, kehidupan, rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, ada saja yang terjadi, saudara jangan takut. Ada Tuhan. Sebagaimana Yosafat dilepaskan dengan bangsanya, sebagaimana Petrus diberikan kebebasan dengan kuasa Tuhan, saya dan saudara juga akan diberikan kemenangan seperti ini. Ya, pergumulan, permasalahan apapun yang kita hadapi, jangan pernah berhenti berharap dan percaya bahwa ada satu kuasa yang mampu membebaskan kita dari semua yang kita hadapi. Pergumulan dosa saudara, pergumulan rumah tangga, pergumulan anak-anak, pergumulan sakit, pergumulan kekhawatiran, pergumulan kecemasan, ketakutan, pergumulan dalam pelayanan, merasa tidak mampu dan lain-lain sebagainya. Masih banyak lagi pergumulan-pergumulan yang lain. Sebagaimana Tuhan memperhatikan rasul-rasulnya dan mengasihani mereka di zaman itu. Demikian juga kuasa dan kasihnya serta perhatiannya tidak berubah sampai kini kepada saya dan saudara. Tidak berubah. Jadi kita tidak perlu takut dan terlalu banyak kekhawatiran. Saudara yang sakit, saudara yang bergumul dalam rumah tangga, pergumulan dosa, saudara-saudara, rantai sebesar apapun yang mengikat saudara, kalau Tuhan berperkara, maka rantai yang mengikat ini bisa terlepas dan saudara dibebaskan di dalam Tuhan. Kita tidak perlu khawatir. Kenapa kita terlalu takut sementara kita mempunyai Allah yang punya kuasa? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mengharapkan sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, biarlah segala permasalahan yang kita hadapi, mari kita bawa kepada Yesus semuanya. Semua rantai yang membelenggumu, bawa pergumulanmu ke salibnya, maka dia akan melepaskannya. Ada mungkin yang bergumul bukan cuma karena pekerjaan dan rumah tangga, mungkin bergumul dengan dosa-dosa kesayangan. Dia sukar untuk terlepas dengan dosa yang dicintai. Dia terlalu jatuh dengan dosa ini. Dia memerlukan bantuan Tuhan. Ingat saudara, ada Tuhan yang dapat melepaskanmu. Dan tidak perlu takut. Bawa itu ke salib Tuhan. Bawa itu ke bawah kaki Yesus. Maka rantai itu akan tercopot, tercabut. Rantai yang membelenggumu, yang mengikatmu dengan kencang akan terlepas. Dan saudara akan dibebaskan dan merasakan kedamaian bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah pelajaran Yosafat dan pelajaran Rasul Petrus menjadi bagian saya dan saudara. Memberikan kekuatan bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Memiliki kuasa yang luar biasa apabila kita mengasihi Tuhan, melakukan kehendak-kehendak Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mempraktekkan segala-galanya yang Tuhan perintahkan.
maka Tuhan akan dekat dengan kita. Ketika saudara bergumul, ketika saudara merasakan memerlukan Yesus, permasalahan apapun itu, maka Tuhan akan melepaskan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pendeta atas firman Tuhan yang sudah dibawakan. Baiklah, sekarang kita akan mengikuti doa berkat yang akan dibawakan oleh Pendeta Frank. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, umat-umat-Mu yang percaya kepada Tuhan. Pada sahabat ini kami bersyukur oleh karena kami boleh mendapatkan berkat melalui firman-Mu. Bagaimana pengalaman bangsa Yehuda yang dipimpin oleh Yosafat, dan juga bagaimana kelepasan Rasul Petrus ketika dia akan dihukum mati. Tetapi Tuhan memberikan kebebasan kepadanya. Segala belenggu-belenggu yang dirasakan oleh Raja Yosafat dan keluarga dan bangsanya, segala belenggu-belenggu yang dirasakan oleh Petrus dan murid-muridnya yang lain, dan juga sahabat-sahabat Petrus, bagaimana mereka bergumul datang kepada Tuhan sebagai orang yang percaya, dan Tuhan berperkara kepada dua tokoh ini dan memberikan kepada mereka kemenangan dan kelepasan. Tuhan, kami juga mempunyai pergumulan yang berbeda di zaman akhir ini. Di zaman modern ini, ada banyak rantai-rantai belenggu yang mengikat kami. Ada banyak kecemasan di dalam kehidupan kami. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada permasalahan-permasalahan yang menurut kami manusia mungkin ini sukar untuk kami lepaskan. Sukar untuk terlepaskan. Namun selama ini mungkin kami melupakan ada Tuhan yang penuh kuasa. Saat ini Tuhan kami mau datang untuk bawa itu semuanya kepada Tuhan. Bawa ke bawah salib Yesus. Dan rantai-rantai belenggu itu akan diputuskan. Dan kami akan mendapatkan kemenangan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu mulai dari anak-anak sampai orang tua. Ketika hamba-Mu mengangkat tangan untuk jemaat ini, Tuhan kiranya menyertai mereka semua. Kalau mereka mempunyai pergumulan, berikan kepada mereka kemenangan. Kalau mereka merasakan ada belenggu-belenggu rantai yang kuat mengikat kehidupan mereka, yang mereka gumuli sampai saat ini, Tuhan akan memberikan, memutuskan rantai itu dan memberikan kepada mereka kelepasan dari sorga. Tuhan akan mengutus malaikat-malaikat untuk menjaga, memberikan perlindungan kepada mereka. Berkati jemaat-Mu Tuhan dalam kehidupan iman mereka. Biarlah jemaat-Mu semakin dekat dengan Tuhan dan bergantung kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan serta beriman dan percaya kepada Tuhan saja. Kami tidak mempunyai harapan yang lain Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau sebagai juru selamat kami dan kami rindu kami berada dalam kerajaan sorga nanti ketika Engkau datang kali yang kedua. Bersama-sama dengan Roh Kudus kami akan dimampukan untuk memelihara iman percaya kami. Untuk melewati berbagai macam pergumulan ini sampai Maranatha. Inilah doa kami Tuhan. Sempurnakanlah doa ini. Sekali lagi doa kami memohon ampuni segala dosa kami. Karena kami sudah berdoa demi nama-Mu yang indah. Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin.